الحمد لله إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخواني في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. الشهر شهر العظيم، والشهر شهر المبارك، والشهر شهر الرحمة. اخترت الله تعالى عز وجل بها في هذا الشهر
لمولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ينتظر مخلوقات من السماء إلى الأرض وما بينهما لينتظروا مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولكنها إما إلى النفوس حزين وإما إلى النفوس فرحوا. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan agung, bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih bulan ini dan menjadi kerinduan, penantian seluruh penduduk langit dan penduduk bumi atas fitrahnya. Mereka menantikan kapan bisa terlahir di dunia ini, kapan bisa memijakkan tapak langkah kakinya seorang Sayyidul Anbiya, seorang pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul, Sayyidul Makhluqat, terlahir ke dunia ini. Dan bulan ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya sebagai bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski dengan fitrahnya seluruh makhluk yang ada di atas langit dan di bawah bumi, atas fitrahnya mereka wajib untuk kemudian menantikan dan merindukan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dijelaskan sebahagian di antara manusia ada yang tak mampu untuk menguasai jiwanya sendiri, yang bahkan kemudian telah keluar dari fitrahnya. Imma ilan nufus hazinu, sebahagian manusia malah mereka bersedih, bahkan kemudian membuat dan menyusun rencana-rencana ingin membuat makar, menghilangkan jejak rahmat Allah atas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, ingin memutuskan kedudukan yang telah Allah berikan kepada Rasul sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Imma ilan nufus farihu, dan semoga kita masuk ke dalam golongan sebahagian manusia yang ketika tiba bulan Maulud mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang bergembira dan bersukacita. Karena hal ini pun juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, masih bersifat umumiat, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang namanya manusia, bahkan kepada makhlukat semua, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala telah diseru. Inna, sesungguhnya telah datang kepada kalian semua mau'idatum mir rabbik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini, telah mendatangkan mau'idah kepada kalian semua. Kalau mau'idhah yang dibuat oleh penduduk bumi, maka yakin yang memberikan mau'idhah derajatnya lebih tinggi dari yang kemudian mendengarkan perintah tersebut, mendengarkan seruan tersebut. Semisal seorang kiai kepada para santrinya, kemudian seorang masyayikh kepada para kiainya, seorang allamah kepada para masyayikhnya, tingkatan-tingkatannya jelas. Dan kalau ayat ini menjelaskan inna mir rabbikum mau'idhah, mau'idhah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari sisinya, berarti tidak lagi ada mau'idhah,
Tidak lagi ada peringatan, tidak lagi ada seruan yang mengalahkan ketinggian, kemuliaan, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ini sebagai seruan. Seruan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan seruan tersebut pun juga telah dijelaskan. Nanti seruan itu wa syifaa'un lima fi sudurikum. Bagi orang-orang yang mau mengambil seruan itu, mau menghadirkan mau'izah itu di dalam dirinya, di dalam hatinya sebagai pelajaran dan pembelajaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mau'izah wa syifa', akan menjadikan sebagai obat atas kekotoran hatinya, atas hasad, iri hati, dengki, penyakit-penyakit yang ada di hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sudurikum, di dalam dada-dada kalian semua. Dan kalaulah seseorang telah dibersihkan hatinya oleh Allah, maka dia akan menerima apa yang diserukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dia akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para hukama. Bi fadlillah, dengan segala karunia, keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa bi rahmati, bahwasanya karunia, kemuliaan, keagungan itu beriringan, dibalut dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka jadilah orang-orang yang mana kita bergembira menyambut kelahiran Rasul. Fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kalian menyambut maulidi habibina sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saja orang-orang terdahulu mereka ada yang merasa sedih, bahkan membuat rencana, membuat makar untuk mencegat orang-orang yang mau buat maulid, jangan sampai kita tergerus, jangan sampai kita terjebak masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Karena ternyata bukti sejarah telah menjelaskan, Abrahah bertahun-tahun juga menantikan kelahirannya Rasul, tetapi ternyata Abrahah ingin membuat makar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan berusaha ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah dengan tentara-tentara yang telah terlatih, dengan pasukan-pasukan bergajah yang tubuhnya begitu kuat kekar, yang telah diberikan rangsum bertahun-tahun. Dengan pijakannya dia akan bisa menghancurkan Baitullah Ka'bah di hari kelahiran Rasul. Tetapi orang-orang yang mana dia dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizat pertama hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dibuktikan ketika kemudian pasukan Abraha yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa fa'ala rabbuk, apakah kemudian kami tidak terbuka matanya, kalian tidak terbuka matanya, tidak terbuka hatinya. Fa'ala rabbuk, apa yang telah dilakukan oleh Allah, keputusan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terhadap pasukan yang telah berusaha ingin membuat makar, mencegah orang yang mau buat maulid, menghina, mencaci maki, bahkan kemudian menjatuhkan hukum-hukum bid'ah, melukai hati dan perasaan saudara muslimnya yang ingin melaksanakan maulid. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil,
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita semua bahwasanya untuk menghancurkan pasukan yang sebesar pasukan bergajah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat pasukan yang lebih besar daripada pasukan tersebut. Justru ingin menjadi peringatan kepada kita semua bahwasanya mereka telah dilecehkan oleh Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Burung kecil, burung ababil telah diperintahkan oleh Allah untuk kemudian menghancurkan pasukan-pasukan bergajah tersebut. Tidak dibuat pasukan yang lebih besar lagi, tidak dibuat pasukan yang lebih banyak lagi. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cintakan, Allah rindukan, Allah jaga orang-orang yang berhubungan hatinya senantiasa dengan Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka ternyata pasukan bergajah itu ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang hancur dimakan oleh ulat. Hancurnya pasukan tersebut, hilang tanpa bekas. Bahkan kemudian ayat ini menjelaskan untuk semakin menghinakan orang-orang yang menghina agama Allah, orang-orang yang mau membuat makar kepada agama Allah. Karena daun itu tidak dikatakan dimakan oleh hewan binatang ternak, tidak, tetapi dimakan oleh binatang yang menjijikkan dalam pandangan manusia. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, seperti ulat yang telah makan daun itu, hilang tanpa bekas. Bahkan binatang yang paling menjijikkan diceritakan, dihadirkan untuk membela orang-orang yang senantiasa menjaga daripada agama ini, memperjuangkan daripada agama ini. Semoga dalam bulan Mulut tahun ini kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mencaci maki, mencegal, mencegat. Bahkan kemudian kita mau buktikan bagaimana cara kita untuk bergembira dalam ayat ini. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian, limaulidi habibina sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanahu Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin. وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين الموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'idha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li 'ammatil muslimina wa 'ammatihim, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata di akhir daripada ayat yang kami jelaskan tadi, falyafrahu, orang-orang yang bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaplikasikan kegembiraannya dengan berbagai bentuk mau'idhah, dengan berbagai bentuk tawassul dan solawat. Maka ayat tersebut menjelaskan huwa khairum mimma yajma'un. Perasaan gembira kita itu kalau mau ditakar, mau dibandingkan, khairum mimma yajma'un, terhadap apa yang telah kita kumpulkan selama ini berupa ilmu, terhadap apa yang kita kumpulkan sejak kita lahir sampai hari ini berupa amal, apa yang kita kumpulkan selama ini sampai hari ini berupa harta, tahta dan strata. Kalau itu mau dikumpulkan, mau dibandingkan dengan orang yang bergembira ketika maulid, maka Allah jelaskan huwa khair, itu lebih baik. Orang yang bergembira derajatnya di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang pernah kalian kumpulkan, sampai kemudian kalian membuktikan bahwasanya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, bergembira menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai tawassul dan bentuk salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dan membimbing hati kita untuk menjalani kehidupan kita dengan syariah dan sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala khulafaihi al-arba'ati Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Malikal mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Salli ala sayyidina Muhammad afdala salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا وصل اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimis shalah.